20.000 Liga Bawah Laut musim 1 telah berakhir. Meskipun Kapten Nemo mengupgrade Nautilus, tetapi menggulingkan perusahaan Hindia Timur dengan dukungan pemerintah secara paksa tidaklah mungkin dilakukan. Pendekatannya yang lebih cerdas adalah dengan memanipulasi pasar saham. Mereka mengirim pelaut ke pelabuhan-pelabuhan besar untuk menyebarkan rumor palsu bahwa perusahaan telah kehabisan dana untuk membangun Nautilus, dan meminta para pekerja untuk bangkit dan melakukan pemogokan. Saat ini belum ada departemen media. Anjloknya harga saham East India Company membuat para pemegang saham khawatir. Nemo memutuskan untuk membagi pasukan menjadi 3 kelompok. Memanfaatkan kenalannya dari Universitas Oxford, dia meminta teman-teman lamanya untuk berakting dalam sebuah drama. Dengan berlian besar yang didapat dari negeri misterius, dia berpura-pura memiliki tambang berlian di India. Keduanya mengoordinasikan dan menipu saham dari pemegang saham utama. Namun wakil kapten memilih pendekatan yang lebih langsung. Dia memasuki rumah pemegang saham dan mencuri sertifikat saham. Yang paling merepotkan adalah rombongan Lina, ia harus mengenakan gaun malam dan menggunakan dalih melakukan kontrak pernikahan untuk mengelabui pemegang saham utama Henry agar menandatangani kontrak pengalihan saham. Melihat syaratnya, Henry mengira itu hanya akad nikah biasa. Dia menatap tunangannya yang cantik, dan agar Lina tidak merasa tidak mempercayainya, Henry hanya melirik dan menandatangani. Dengan segala sesuatunya sudah siap, semua orang pergi ke perusahaan Hindia Timur. Ada rapat pemegang saham darurat. Direktur mengatakan perusahaannya tidak akan bangkrut dan berjanji akan menangkap orang yang menyebarkan rumor palsu tersebut. Nemo masuk dengan percaya diri. Direktur hendak memanggil tentara, tapi Nemo melemparkan setumpuk persediaan ke atas meja. Tugas tentara adalah melindungi keselamatan pemegang saham dan perusahaan. Jadi mereka tidak bisa menyentuh Nemo. Nemo memanggil semua pelaut ke ruang pertemuan. Semua orang membuktikan bahwa mereka adalah pemegang saham. Sebagai pemegang saham terbesar, Nemo menggunakan kekuasaannya, memberhentikan direksi dan pegawai lainnya. Tapi Henry menyeringai, mengatakan tanpa dukungannya, Nemo tidak dapat memiliki lebih dari 50% saham. Namun Henry ditusuk dari belakang oleh Lina. Henry menjadi orang termiskin. Setelah menjadi pemegang saham terbesar, Nemo menggunakan haknya untuk memberhentikan direktur tersebut, membubarkan garda dan mengumumkan pembubaran perusahaan Hindia Timur. Keputusan tersebut mendapat dukungan dari Kapten Golden Retriever. Sebenarnya dia ingin pulang dan istirahat. Ketika para penjaga menyerahkan kembali senjata mereka kepada para pelaut, sutradara masih mencoba melawan untuk terakhir kalinya, mengeluarkan pistol dan menembak Nemo. Pertemuan itu langsung berubah menjadi kekacauan. Sementara Nemo yang pendendam juga mendapatkan cinta Lina. Untungnya, masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Nemo meletakkan file di depan direktur, menuntut pihak lain untuk berhenti mengenakan pajak pada koloni-koloni India dan membebaskan semua pekerja yang ditahan. Dengan pistol diarahkan ke kepalanya, direktur harus menurut. Nemo kemudian pergi ke kas perusahaan dan mengosongkan harta di dalamnya. Di dalam kotak, Nemo menemukan batu yang tampak familiar. Tampaknya identik dengan yang ditemukan di Atlantis. Nemo memasukkannya ke dalam sakunya dan membakar semua dokumen rahasia perusahaan. Saat semua orang kembali ke Nautilus, Nemo menghentikan Lina. Meski perusahaannya bangkrut, kerajaan Inggris tidak akan membiarkan mereka pergi. Mulai sekarang, Nautilus akan menghadapi pengejaran kekaisaran. Untuk melindungi Lina, Nemo menahan rasa sakit dan meninggalkannya di daratan. Tapi Lina tidak bisa memahami niat baiknya, jadi dia pergi dengan marah. Nemo dan yang lainnya juga naik bus untuk kembali ke Nautilus. Namun mereka tidak menyangka masa tinggal Lina akan diganggu oleh Henry. Setelah ditipu berkali-kali, betapapun bodohnya dia tetap harus marah. Ia berniat menggunakan pistol untuk memaksa Lina menikah dengannya. Untungnya pengurus rumah tangga tiba tepat waktu. Gunakan cara yang sama untuk melukai kaki Henry yang lain. Terlepas dari apakah Nemo setuju atau tidak, Lina tetap menaiki Nautilus. Namun begitu krisis tersebut teratasi, Nautilus mengalami masalah. Direktur sangat marah sehingga dia pergi ke kapal perang Dreadnought dan memerintahkan para prajurit untuk menembakkan meriam. Namun Kapten Golden Retriever menyatakan bahwa dia tidak lagi harus menuruti perintah. Direktur menodongkan pistol ke seorang tentara, memaksa kapten untuk mematuhi perintahnya. Prajurit kapal perang Dreadnought melancarkan serangan terhadap Nautilus. Beruntung Nemo telah mengupgrade kapal selamnya sehingga dalam tabrakan dengan kapal perang, dia tidak kalah. Melihat tanpa daya saat kapal Nautilus melarikan diri, sang direktur menjadi marah.
Untung saja Nemo punya uang jadi dia mempertebal armor Nautilus. Tapi ini London, mengkhawatirkan angkatan laut kerajaan akan sangat berbahaya. Untungnya Nemo punya rencana cadangan. Memerintahkan John dan Asan untuk menanam bahan peledak di jembatan, menghalangi pengejaran Dreadnought. Namun adegan itu diketahui sutradara melalui teropong. Direktur memerintahkan para prajurit untuk menembak. Kapten Golden Retriever ingin menghentikannya tetapi ditembak oleh sutradara. Membawa keinginan akan kebebasan, jiwanya terbang ke negeri lain. Sutradara bertindak sendiri, namun pada akhirnya masih lambat satu langkah. Dengan ledakan keras, London Tower Bridge runtuh ke laut. Kedua pelaut itu diselamatkan kembali di Nautilus. Meski beberapa pelaut menyarankan untuk menunggu Lina, setelah Nemo menjelaskan. Lalu semua orang berpikir bahwa dia tidak boleh terseret ke dalam risiko diburu oleh kerajaan Inggris. Lina bergegas menuju pelabuhan namun hanya sempat melihat bagian belakang Nautilus. Tindakan Nemo semakin merangsangnya. Dia bersumpah untuk menaiki Nautilus dengan kekuatannya sendiri. Dan di sisi lain, sutradara yang dipermalukan itu dihadang oleh wajah yang dikenalnya. Segera setelah itu, dia dihabisi. Robert ingin membalas Nemo karena telah menyelamatkan nyawanya. Namun sebagai mata-mata, dia tetap tidak melupakan pekerjaannya. Jadi cetak biru Nautilus diperoleh meskipun gambar mesin utamanya tidak ada. Namun selama Anda punya cukup uang, Anda masih bisa meniru kapal Nautilus lainnya. Meski bukan Nautilus dengan energi tak terbatas. Penyewa Robert dengan bersemangat menggosok batu di tangannya, ingin pergi berburu harta karun di Atlantis. Di kejauhan, Nemo merasakan sesuatu. Ketika dua batu bertabrakan, Nemo melihat teman desainernya, Bah, memegang batu dan berbicara dengannya. Nemo, jika batu tersebut mempunyai kemampuan berkomunikasi jarak jauh, maka itu berarti Bah tidak mati di Atlantis. Nemo dengan gembira mengumumkan berita itu kepada seluruh kelompok. Entah itu untuk menyelamatkan teman lama atau mencari harta karun dan berperang melawan kerajaan Inggris. Lalu mereka semua punya alasan untuk kembali ke Atlantis lagi.